Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya Benyamin Bukit, Widya Suara Utama PPSDM Pemda DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan sekuen atau tahapan manajemen aset atau pengelolaan barang milik daerah. Kalau di dalam PP ini sudah kita masuk kepada siklus yang ketujuh, yaitu pemindah tanganan barang milik daerah. Bapak Ibu, pemindah tanganan ini agak sedikit kompleks karena sama dengan pemanfaatan, dia ada sub-subnya gitu ya. Nah, tapi apapun itu, barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah itu dapat dipindah tangankan. Itu ya. Jadi bentuk pemindah tanganan ini ada 4 cara. Pertama adalah dengan penjualan barang daerah. Yang kedua adalah tukar menukar barang daerah. Kalau dulu namanya selalu kita pakai istilah Belanda, ruilslah. Rislah gitu ya, orang menyebutnya begitu. Itu adalah kalau di Indonesia kan tukar menukar. Nah, yang ketiga adalah hibah. Baru yang terakhir adalah penyertaan modal pemerintah daerah. Bapak Ibu, dalam rangka pemindah tanganan barang milik daerah itu sekali lagi pasti dilakukan penilaian barang daerah terlebih dahulu. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, dikecualikan untuk pemindah tanganan dalam bentuk hibah maupun pinjam pakai, gitu ya. Nah, kemudian penilaian ini dilaksanakan sekali lagi untuk mendapatkan nilai wajar. Nah, ini supaya jangan kita tidak kesalahan. Sekali lagi saya katakan, kenapa kita mengejar nilai wajar? Karena ini harus kita pertanggungjawabkan manakala kita dihadapkan dengan auditor atau penegak hukum. Nah, sekarang ini dari manapun kita selalu disorot. Tidak saja dari pemeriksaan reguler dari inspektorat atau dari BPK yang regulernya tiap tahun sekali. Nah, banyak sorotan-sorotan itu dari pihak LSM misalnya, yang selalu mengadu kepada penegak hukum, ke polisi, Diskrimsus, kemudian Kejaksaan Tinggi, Kejari, Kejagung, macam-macam. Nah, inilah kita selalu harus membentengi bahwa kita bekerja secara profesional dan tepat, harus menetapkan nilai yang wajar itu seperti apa. Baik, Bapak Ibu, pemindah tanganan barang milik daerah ini ada yang harus dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Misalnya tanah atau bangunan. Kemudian tanah atau bangunan yang bernilai lebih dari 5 miliar rupiah. Nah, kemudian pemindah tanganan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan. Nah, ada juga yang tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila sudah tidak sesuai lagi dengan tata ruang atau penataan kota. Berikutnya, harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran. Nah, berikutnya lagi adalah diperuntukkan bagi kepentingan umum. Kemudian diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil daerah yang bersangkutan. Kemudian dikuasai pemerintahan daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, dapat saya sampaikan bahwa pemindah tanganan ini sekali lagi tidaklah gampang dilakukan, tapi kita sekali lagi harus berdiri dengan hal-hal yang sifatnya profesional. Nah, saya masuk kepada subnya, pemindah tanganan
Yang pertama adalah penjualan. Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan. Pertama, untuk optimalisasi barang daerah tersebut apabila tidak digunakan atau dimanfaatkan lagi. Berikut, secara ekonomis mungkin lebih menguntungkan dijual daripada dipertahankan. Nah, berikut sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, penjualan barang milik daerah biasa dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu. Kemudian, lelang sebagaimana dimaksud adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis. Artinya, semakin tinggi atau meningkat penawarannya, nah disitulah yang kita inginkan. Jadi kita mencapai satu titik harga yang tertinggi sebelum kita menetapkan siapa yang berhak untuk membelinya. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang di dalam menetapkan harga ini, tentunya di dalam lelang tersebut, kita juga harus merefer kepada aturan-aturan main yang kita tetapkan. Ya, biasanya kita adopt dari Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, tapi ada juga yang diatur dengan Permenkyu tentang penjualan barang daerah. Biasanya kita formulasinya merefer kepada apa yang peraturan-peraturan yang sudah digariskan oleh PP, Permenkyu, Permendagri. Nah, bahkan tentunya ada yang sudah diatur dengan Pergub. Nah, beberapa hal tentunya banyak Pergub yang sudah direvisi tentunya. Nah, ini kita coba update kembali tentunya melalui leader-leader yang berkompeten di dalam hal ini. Nah, itu masalah penjualan. Kemudian kita coba melihat kepada hal berikutnya. Jadi selain penjualan, ada yang dinama tukar-menukar. Nah, ini yang saya katakan tadi adalah ruilslah. Jadi Bapak Ibu, ini istilah Nederland atau Belanda yang cukup lama, cukup populer sampai pada sebelum terbitnya PP maupun Permendagri ini masih ditetap memakai istilah ruilslah. Jadi ruilslah atau tukar-menukar itu adalah menukarkan barang daerah yang dilaksanakan dengan pertimbangan tentunya. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah. Kemudian untuk optimalisasi barang daerah itu sendiri. Nah, kemudian bisa dikatakan ada kalanya karena ketidaktersediaan dana dalam APBD daerah bersangkutan, dia akan melakukan opsi daripada tukar-menukar ini. Nah, tukar-menukar itu bisa ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah atau bangunan pengganti. Kemudian, selain itu, pertimbangannya adalah tukar-menukar ini dilakukan apabila barang milik daerah berupa tanah atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota. Kemudian, guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar. Kemudian, guna mendapatkan atau memberi akses jalan apabila objek tukar-menukar adalah barang milik daerah berupa tanah atau bangunan atau telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan. Nah, ini bisa dilakukan dengan tukar-menukar. Jadi tukar-menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik daerah atau negara, dengan pemerintah swasta, begitu juga bisa dilakukan dengan pihak swasta. Nah, DKI beberapa kali melakukan dengan pihak swasta. Kalau Bapak Ibu masih ingat, itu kawasan Kuningan atau yang sekarang dengan epicentrum Bakri Center, baik berikut dengan Tower Bakri apartemen begitu ya, itu semua adalah tidak lepas kaitannya dengan tukar-menukar dengan Pemda DKI Jakarta. Nah,
Swasta yang saya katakan di sini adalah pihak swasta, baik itu berbadan hukum maupun perorangan. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain tukar-menukar, ada lagi yang dinamakan bentuk penyertaan modal pemerintah gitu ya. Nah, PMP. Jadi PMP ini pun penting kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja daripada BUMD kita. Kita tahu BUMD kita ini, satu hal yang mau saya sampaikan sebelum kita menyampaikan kepada penyertaan modal pemerintah, ada yang dinamakan hibah juga. Nah, sekali lagi hibah ini adalah barang milik daerah yang dilakukan dengan mempertimbangkan kepada kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, kemudian pendidikan yang bersifat non-komersial, berikut juga penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Jadi hibah ini sebetulnya beberapa kali kita lakukan, misalnya kita mengadakan pengadaan sepeda motor untuk Polda Metro Jaya gitu ya. Kemudian setelah pengadaan ini kita lakukan, kemudian setelah dilakukan serah terima oleh pengadanya dari pihak Astra atau Yamaha gitu sebagai distributornya. Nah, ini biasanya kita tidak lakukan penyimpanan dulu, bahkan langsung ini kita serahkan kepada Polda Metro Jaya atau ke Kodam. Nah, ini dalam wujud nyata bantuan kita kepada pihak-pihak muspida tersebut dalam bentuk hibah. Nah, yang terakhir dalam bentuk pemindah tanganan ini adalah penyertaan modal pemerintah daerah. Ini yang saya katakan tadi, kita penting untuk melakukan PMP ini karena kita tahu bahwa BUMD kita ini ada juga yang hidup segan mati tak mau, jadi perlu di leverage dengan menyuntikkan dana gitu. Jadi penyertaan modal pemerintah daerah ini dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, peningkatan kinerja BUMD atau BUMN atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, gitu ya. Jadi penyertaan modal pemerintah dilakukan dengan pertimbangan barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan untuk badan usaha tersebut. Nah, kemudian barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha gitu, daripada kita yang mengelola Pemda. Jadi inilah dasarnya kita melakukan PMP. Nah, penyertaan modal pemerintah ditetapkan dengan peraturan daerah. Ingat, ini agak unik, ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi bukan persetujuan DPRD, tapi DPRD lah yang menetapkan perdanya. Nah, barang milik daerah yang telah disertakan dalam penyertaan modal pada BUMD atau BUMN, nah ini menjadi kekayaan yang dipisahkan tentunya. Jadi dari sebelum menjadi aset yang tidak dipisahkan, setelah kita lakukan PMP menjadi aset yang dipisahkan. Baik, jadi Bapak Ibu, itulah kira-kira barangkali yang mengenai pemindah tanganan. Kemudian Bapak Ibu mungkin sedikit bingung karena mungkin perlu ada exercise atau latihan barangkali, tapi di dalam modul kita sudah cantumkan, mungkin Bapak Ibu bisa mereview kembali, menelah lebih lanjut bagaimana sih, seperti apa sih pemindah tanganan. Pemindah tanganan ini menarik karena ini selalu di-apply oleh Pemda dari tahun ke tahun. Tentunya ada hibah, ada PMP tadi, ada penjualan, kemudian ada juga tukar menukar. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam segmen pemindah tanganan ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.